Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi kita akan belajar tentang lari jarak pendek ya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, semuanya sehat kan? Harus sehat ya, karena selama pandemi ini kita harus menjaga kesehatan, terus menggunakan masker, mencuci tangan dengan bersih. Nah, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan supaya tidak terkena penyakit ya. Sebelum itu kita kemarin kan sudah belajar tentang permainan bola basket. Nah, sekarang kita belajar tentang materi atletik, yaitu lari jarak pendek. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang lari jarak pendek itu apa ya. Ini ada pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Nah, dalam pertandingan resmi, lari jarak pendek ini dibagi menjadi beberapa kategori lomba. Di antaranya itu ada lari jarak pendek 100 meter, lari jarak pendek 200 meter, dan lari jarak pendek 400 meter. Nah, kita lanjut. Di sini ada sejarah lari jarak pendek. Nah, sejarahnya itu lari jarak pendek tidak dapat dipisahkan dari sejarah Olimpiade pertama di dunia. Olahraga lari sudah dikenal sejak zaman dahulu dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade kuno yang diadakan di Yunani pada tahun 776 Masehi. Nah, cabang olahraga lari jarak pendek ini baru dimulai diperlombakan untuk pertama kalinya di ajang Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Nah, olahraga ini telah menjadi salah satu cabang atletik yang sangat terkenal di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, yang memiliki atlet lari jarak pendek atau sprinter berbakat yang menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teknik lari jarak pendeknya ya. Nah, di sini ada teknik start, yaitu start adalah persiapan awal seorang pelari cepat sebelum melakukan gerakan berlari. Nah, menurut Purnomo 2007 halaman 23, start dalam lari jarak pendek bertujuan untuk mengoptimalkan lari cepat. Nah, dalam lari jarak pendek terdapat 3 macam teknik, yaitu ada teknik start, start jarak pendek, menengah, dan jarak panjang. Nah, disitu pada gambar di samping Ibu sudah cantumkan bagaimana awalan start jarak pendek. Nah, di sini itu tadi ada 3 start ya, start jarak pendek, start menengah, menengah atau medium, start panjang. Di sini Ibu menjelaskan setelah menentukan posisi start. Nah, kita harus juga mempelajari mengambil posisi atau melakukan gerakan sesuai aba-aba. Nah, jadi start itu harus ada aba-abanya ya. Nah, aba-abanya tuh seperti berikut, kayak ada
yang pertama itu aba-aba bersedia. Jadi tangan kita tuh ditaruh di bawah, terus kakinya dinaikkan salah satunya untuk bersiap. Terus aba-aba siap itu kita naikkan sedikit bokong kita ya, bersiap-siap untuk lari. Nah, aba-abaya itu untuk berlari sekuat mungkin. Di sini ada gerakan berlari. Nah, gerakan berlari ini menurut Purnomo tahun 2007 halaman 33. Nah, gerakan berlari pada jarak pendek ini terdiri dari 2 tahap dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu yang pertama fase topeng. Fase ini bertujuan untuk minimalkan hambatan ketika kaki menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Nah, yang kedua itu ada fase layang. Tujuan fase layang untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan mempersiapkan penempatan kaki yang efektif ketika menyentuh tanah. Nah, jadi gerakan berlari itu ada dua ya, fase topeng dan fase layang. Nah, yang ketiga itu gerakan finish. Yang ketiga itu ada gerakan finish ya. Nah, seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai garis finish, yaitu ketika bagian-bagian tubuhnya sudah berada dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai aturan dan garis yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bagian tubuh adalah dari kepala, leher, lengan, dan kaki. Jadi maksudnya itu yang duluan yang menyentuh garis finish itu dari kepala, leher, lengan, dan kaki. Itu yang dinilai. Nah, yang poin A, mendekati garis finish. Ketika garis finish sudah mulai terlihat jelas, percepatan gerakan lari sambil tetap fokus. Ini tekniknya ya. Kalau kita sudah mendekati garis finish, kita terus melakukan itu. Nah, fokuskan pandangan ke depan dan jangan pernah menengok ke kiri dan ke kanan. Jadi kita itu harus fokus terus menghadap ke depan, ke arah garis finish ke depan. Nah, saat garis finish tinggal 10 meter lagi, jangan jaga gerakan agar tetap stabil. Nah, terus ini lanjutannya melewati garis finish yang kedua. Nah, menurut Muhtar tahun 2011 halaman 14 terdapat tiga gerakan yang perlu dilakukan seorang pelari pada saat melewati garis finish. Nah, berikut ini ketiga gerakan yang dimaksud dan cara melakukannya. Nah, yang pertama itu ada menjatuhkan dada ke depan. Nah, caranya itu dengan terus berlari dan ketika sudah mendekati garis finish, dada dicondongkan ke depan. Sedangkan kedua tangan diayunkan ke bawah belakang atau bisa disebut delung. Nah, yang kedua itu menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara memutar dada dengan ayunan tangan ke arah depan atas sehingga sebelah bahu maju ke depan atau disebut juga desro. Nah, yang terakhir ini ada berlari secepat mungkin. Nah, untuk teknik ketiga ini tidak ada gerakan khusus ya. Nah, yang perlu dilakukan itu menjelang garis finish. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha berlari secepat mungkin melebihi lawan. Jadi kita itu harus larinya tuh sekuat mungkin untuk supaya lawan kita tuh jauh lah daripada kita. Dan itu tuh lari jarak pendek ini tergantung itu ya, tergantung
waktunya. Jadi kita terus cepat-cepatan waktunya gitu. Nah, di sini itu ada memasuki garis finish seperti itu ya. Badannya dicondongkan ke depan, agak dicondongkan gitu, terus tangannya itu seperti itu, dikebelakangkan. Nah, di sini tuh ada peraturan lari jarak pendek. Nah, garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan garis selebar 5 cm yang membentuk siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak lomba diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish yang mendekat dengan garis start. Terus ada aba-aba yang digunakan adalah bersedia, siap, dan ya atau bunyi tembakan pistol. Nah, seluruh peserta lomba memulai berlari pada saat mendengarkan aba-aba ya. Nah, atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Terus ada peserta yang membuat kesalahan pada saat melakukan start diberi peringatan maksimal sebanyak 3 kali. Jadi waktu kita akan melakukan start tuh kesempatannya 3 kali ya kalau kita melakukan kesalahan. Nah, terus lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan dalam 4 babak, yaitu babak pertama, babak kedua, semifinal, dan final. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita lewatkan itu kalau mengikuti lomba jarak pendek di perlombaan besar. Nah, terus ada babak pertama diadakan jika jumlah peserta lomba cukup banyak. Itu. Terus tuh pemenang 1 dan 2 pada tiap heat berhak maju ke babak berikutnya. Nah, begitu ya. Di sini ada peraturan diskualifikasi. Nah, seorang peserta lomba lari jarak pendek dapat dikenai sanksi diskualifikasi jika melakukan hal yang dianggap tidak sah, yaitu melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali, terus mengganggu pelari lain keluar dari lintasan, dan terbukti menggunakan obat perangsang atau doping. Nah, jadi itu kesalahan fatal ya yang dilakukan oleh pelari lari jarak pendek itu. Terus ada sarana dan prasarananya. Nah, lintasan yang pertama tuh ada lintasan. Nah, lomba lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dilengkapi lintasan berjumlah 8 buah dengan lebar setiap lintasan 1,22 meter. Yang kedua itu ada peralatannya. Alat yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek ini sepatu lari, terus balok start, tiang finish, stopwatch, dan bendera start, dan pistol aba-aba. Terus ada nomor lari jarak pendek. Nomor lari jarak pendek dibedakan berdasarkan jarak atau panjang lintasan yang harus ditempuh oleh pelari. Nah, saat perlombaan sprint dibagi dalam 3 kategori, yaitu nomor lari dengan panjang lintasan 100 meter, nomor lari dengan panjang lintasan 200 meter, nomor lari dengan panjang lintasan 400 meter. Nah, jadi nomor lari jarak pendek ini ada 3 ya, yang dikatakan lari jarak pendek itu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, kita sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di grup ya. Nanti ibu akan jawab. Siapa tahu ada yang kurang paham tentang materi hari ini.
tentang lari jarak pendek. Nah, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk absen nanti linknya Ibu share ya di grup. Nah, Ibu juga akan mengasih tugas individu. Tugasnya itu tugas membuat lari jarak 100 meter dengan teknik yang sudah kita pelajari, teknik start, berlari, dan finish. Nah, itu waktunya maksimal 5 menit. Nah, jadi yang perlu diperhatikan poin 3 itu ya tadi, dari start, larinya, cara berlari, dan finish. Itu diupload di YouTube atau di Google Drive ya. Jadi linknya itu share saja di grup, kasih nama dan kelasnya. Jadi Ibu bisa menilai nanti. Ingat ya, harus dikerjakan. Nanti nilainya itu Ibu kasih sama guru olahraganya. Oke, sekarang sudah ya, Ibu akhiri saja. Nah, terima kasih sudah mau terus belajar, terus bersemangat, jangan berputus asa gara-gara ini ya, corona ini. Jadi harus tetap jaga kesehatan. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalah kata. Saya hilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.